kasih tahu nggak ya? Kita lagi ada di Candi Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Pariwisata. Saat ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata dan bersama dengan salah satu narasumber kita nih. Tapi sebelumnya izinkan kami dari Kompas 1 untuk memperkenalkan diri kita. Nah, perkenalkan saya Rahma Apriliani atau biasa dipanggil Rahma. Dan saya juga bersama dengan dua rekan saya. Di sebelah kiri saya ada Mutia. Dan di sebelah kanan saya ada Aisyah. Oke, selanjutnya kita akan perkenalan dulu nih ke salah satu narasumber kita, yaitu pengelola Candi Sewu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Oke, mungkin boleh diperkenalkan dulu, Ibu. Oke, saya Septina Wardani. Saya adalah pamong budaya ahli muda di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10. Gimana nih Ibu kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Oke teman-teman, itulah tadi terkait Ibu Septi. Panggilannya Ibu Septi? Dani. Oh Ibu. Oke, baik. Langsung aja teman-teman, kita langsung lanjut ke pertanyaan kita yang pertama. Baik Ibu, mungkin boleh diceritakan ke teman-teman yang di rumah nih terkait apa itu Candi Sewu dan bagaimana sih sejarah dari Candi Sewu sendiri? Oke, ya, terima kasih. Sebelumnya ya, salam jumpa dengan saya. Sedikit akan saya ceritakan sejarah Candi Sewu. Jadi, Candi Sewu ini sebenarnya adalah rumah untuk Manjusri atau Manjusri Gerha. Kenapa kita bisa sebut itu rumah untuk Manjusri? Karena ada prasasti yang ditemukan di lingkungan Candi Sewu yang menyebutkan penyempurnaan Prasada Manjusri Gerha. Itu di tahun 714 Saka atau 792 Masehi. Jadi sebelum tahun itu tentunya bangunan ini sudah ada ya, karena kan penyempurnaan. Jadi kalau sesuatu yang disempurnakan berarti sebelumnya sudah ada. Dan berdasarkan hasil pemugaran, diketahui bahwa Candi Sewu ini di dalamnya ada struktur bata dan struktur batu juga, dan kemudian dibutuh bangunan yang saat ini kita lihat. Dari jumlah candinya itu tidak sejumlah sewu ya, tidak sejumlah 1000, karena orang Jawa itu biasanya kalau menyebut angka yang banyak itu sewu seperti itu. Tapi jumlahnya adalah 249. Satu untuk candi induk yang besar di tengah, terus 240 ini untuk candi-candi kecil, candi-candi perwara ini ya, itu 240, dan yang 8 lagi adalah candi apik. Candi apik itu yang itu, yang lebih tinggi di sana ya, yang ini tadi yang tinggal struktur itu sebenarnya candi apik. Jadi ada 8, dan selain itu ada 2 pasang harta suara pala atau penjaga pintu candi. Jadi ada 8 penjaga ya, harta penjaga ya, di setiap arah mata angin. Terkait luasnya Bu, untuk luasnya Candi Sewu itu berapa? Sekitar 3 hektar ya. 3 hektar. Ini luas, banyak, dan untuk menjaga kelestariannya itu juga diperlukan sumber daya manusia yang banyak. Nah, kemudian Ibu, kan Candi Sewu ini sebagai destinasi wisata ya Bu.
kira-kira aktivitas menarik apa nih yang dapat dilakukan oleh wisatawan selama berada di destinasi wisata? Kalau untuk wisatawan, selain menikmati candi ya, itu ada studio pemugaran lanjut di mana pengunjung bisa melihat proses pemugaran, terutama proses pemugaran Candi Sewu. Di sana juga ada ruang audiovisual. Pengunjung bisa melihat film-film terkait Candi Sewu maupun candi-candi yang ada di kawasan Prambanan. Bukan di kawasan, karena di dekat Candi Sewu itu banyak ya. Sewu, Bubra, Lumbung, Prambanan, terus di sana ada Pelawasan, ada jauh lagi nanti Tujuan, terus yang di Bukit Selatan ada Koko, Ijo, dan seterusnya. Nah, berarti kan ini Candi Sewu itu kan banyak dengan dekat-dekat candi, Bu. Untuk fasilitas yang dimiliki Candi Sewu apa aja, Ibu, yang bisa digunakan wisatawan selama berada di sini? Kalau untuk Candi Sewu, karena Candi Sewu ini ada dalam satu pengelolaan dengan Prambanan ya, dikelola oleh PT Taman Wisata Candi Prambanan, unit Prambanan, makanya ya kalau pengunjung mau ke sini, pengunjung masuk itu lewat Prambanan. Nanti dari Prambanan bisa ke Lumbung, ke Bubra, ke Sewu. Mereka bisa berjalan kaki atau mereka juga bisa menggunakan seperti mobil golf itu ya, tapi otomatis kan juga ada biaya sendiri, atau mungkin juga sepeda, atau mungkin apa yang setopet, tapi itu kan pengelolaannya ada di PT Taman Wisata. Jadi kalau kami, tugas dan fungsi dari BPK wilayah 10 itu adalah pelestarian cagar budayanya. Dan kalau ada fasilitas untuk pengunjung, dua tadi yang sudah saya sebutkan, dan mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Kemudian Ibu, terkait harga tiket untuk Candi Sewu itu kan berarti terusan dengan Candi Prambanan. Betul. Nah, apakah Candi Sewu itu juga menjual tiket dalam paket sendiri atau tidak? Karena itu tadi pengelolaan candi-candi yang ada di kawasan Prambanan ini, yang khususnya dari Prambanan sampai Sewu itu ada di bawah pengelolaan PT Taman Wisata. Nah, kemudian kan Candi Sewu ini kan bisa disebut wisata religi ya, Bu ya, buat untuk agama Buddha atau kalau sementara ini, kalau untuk kegiatan keagamaan hanya Waisak. oh Waisak aja. Ya, dan mungkin ada ya orang-orang tertentu, tapi sementara ini tidak ada izin khusus. Jadi misalnya mungkin sebagai pengunjung mungkin terus melakukan doa di sini itu tidak mungkin. Tapi kalau benar-benar yang dengan izin ya, karena sementara ini fungsinya sudah bukan sebagai rumah ibadah yang seperti aslinya ya. Jadi digunakan ketika Waisak, seperti kemarin Waisak itu juga digunakan. Kalau berarti misalkan ada kayak Waisak itu jumlah kunjungan itu meningkat atau gimana? Kalau itu kami, kalau jelas atas pengunjung yang masuk ke wilayah Sewu ya, tentunya mesti bertambah. Cuma kami ketika memberikan izin pemanfaatan, kalau izin pemanfaatan terutama candi-candi yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya skala nasional, itu izinnya dari pusat, bukan dari kami. Sehingga ya, kalau dari BPK wilayah 10 kan memang tidak ada kewenangan untuk mengutip atau mengambil pembayaran seperti itu ya. Sudah ketika diizinkan kami melayani sesuai fungsi kami. Oke teman-teman, nah selanjutnya nih pertanyaan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mutia. Oke Bu, kemudian bagaimana sih pengelolaan Candi Sewu ini selama bertahun-tahun? Pengelolaan dalam arti ini ya kegiatan pelestarian. Jadi untuk kegiatan pelestarian saat dulu dilakukan, nama instansi itu ganti-ganti ya. Kalau sekarang Balai Pelestarian Budaya Wilayah 10, dulu masih BPCB Provinsi Jawa Timur. Sama, dari sisi fungsi tidak ada perbedaan. Melakukan pemeliharaan, melakukan pemugaran, melakukan pengamanan, melakukan publikasi juga di media sosial. Ya sesuai dengan fungsi. Jadi melakukan pelayanan juga untuk masyarakat, termasuk bagi mahasiswa seperti sekarang, bagian dari pelayanan kami. Jadi
bisa untuk edukasi, tapi juga bisa untuk sosialisasi juga nih kan ya. Seperti itu. Kemudian apakah Candi Sewu ini dapat dimanfaatkan untuk acara-acara event besar seperti event-event yang menggunakan Candi Sewu itu diperkenankan tapi untuk mengeluarkan izin kan juga ada semacam kajian seperti itu ya. Jadi seperti biasa itu juga karena meskipun banyak pengunjung tapi kan tidak masuk ke candi. Jadi pengunjung ada di halaman luar pagar candi. Jadi prinsipnya izin itu diperbolehkan, tapi sebelum diizinkan tentunya dengan kajian. kemudian bagaimana tadi kan visi juga tunjukkan pemasaran yang bisa dicapai itu yang acara di kami dan pemasaran. Kalau pemasaran kami tidak memasarkan ya. Pak ya, kalau memasarkan dalam arti publikasi, iya. Jadi kami sampaikan hasil kajian, data-data yang temuan terbaru, misalnya seperti nanti coba cek di YouTube juga. Di tahun kemarin kalau nggak salah ditemukan prestasi singkat di Candi Sewu seperti itu. Jadi itu kami sampaikan, dipublikasikan. Tapi kalau itu dianggap bisa sebagai istilah pemasaran, mungkin bisa juga ya. Jadi kan masyarakat jadi tertarik, ada sesuatu yang baru. Tapi kalau memasarkan dalam arti biar dapat uang nih, kita nggak dapat ada kewenangan cari uang gitu. Mungkin apakah dengan diberikannya Candi Sewu sebagai destinasi wisata itu dapat meningkatkan ekonomi dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar? Kalau secara langsung sepertinya bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak gitu ya. Karena kalau secara ekonomi untuk yang terkait langsung ya, itu kan sudah ada pasar pariwisata, istilahnya yang di Prambanan itu. Jadi ada masyarakat yang sekitar yang beraktivitas ekonomi di sana gitu ya. Tapi kalau Candi Sewu berdiri sendiri, terus karena ada Candi Sewu, aktivitas ekonomi seperti apa, sepertinya tidak bisa dibilang seperti itu. Jadi tidak lepas dari adanya mereka Sewu. Tapi dengan adanya pelestarian cagar budaya di Candi Sewu itu secara ekonomi juga ada dampaknya ya, karena ketika misalnya pembubaran itu kami juga pakai tenaga lokal dari masyarakat sekitar. Jadi tidak terkait langsung dengan pariwisatanya, tapi kalau dengan pelestariannya itu juga dampak ekonomi kepada masyarakat itu. Meskipun mungkin kalau dibilang ya tidak, tapi ini saya lanjut ya, berarti kan dari media sama Rafa juga ada data-datanya seputar tentang Candi Sewu. Mungkin kita masuk ke bahas tentang Candi Sewu, ada perkembangan teknologi gitu ya Bu ya, di era globalisasi. Nah mungkin yang kita tahu kalau Candi Sewu ini juga termasuk warisan sejarah ya Bu ya dari Indonesia. Nah kira-kira dalam perkembangan teknologi ataupun era globalisasi ini apakah ada pengaruh Bu terkait minat wisatawan untuk berkunjung ke Candi Sewu seperti itu? Kalau terkait dengan teknologi yang sekarang ini makin memudahkan kita semua, saya pikir belum ada kaitannya langsung. Cuma teknologi itu sangat membantu kami ketika pandemi COVID kemarin. Jadi ketika pandemi COVID, candi-candi itu kan ditutup, dan memang waktu itu kita semua tidak diizinkan bepergian kan, sehingga candi kita tutup dan kita waktu itu melakukan semacam pameran virtual gitu ya. Jadi kita bikin semacam video singkat, kita upload di media sosial ya, untuk mungkin teman-teman atau keluarga yang sama-sama nggak bisa keluar rumah kan, jadi apa ini, tapi ketika
menjelajah di dunia mana, oh ternyata bisa melihat Candi Sewu. Nah, itu kan juga bagian dari pemanfaatan teknologi seperti itu ya. Dan itu tadi ketika kita membuat menemukan sesuatu atau melakukan kegiatan pelestarian dalam bentuk misalnya pemugaran, itu juga dokumentasikan itu. Ketika nanti dokumentasinya selesai, kita juga akan upload di media sosial sehingga banyak orang yang bisa mengakses tanpa harus datang ke situ. Kalau misalnya dari peminat gitu ya Bu, kan kadang tuh anak-anak sekarang udah istilahnya lesson terus gitu ya Bu terhadap candi. Nah, kira-kira apakah bisa ini juga tidak berkaitan dengan perambatan gitu ya Bu? Tingkat pengunjung dari yang usia muda gitu, apakah semakin berkurang atau bagaimana? Kalau kunjungan harus buka catatan ya Mbak. Oh iya. nggak bisa kalau terus untuk yang jumlah berapa, misalnya asing berapa misalnya. Cuma kalau dari catatan sih mungkin pelajar itu lebih sedikit dari umum ya. Dari bulan Juni sampai Desember 2023 itu ada 4.245. Sedangkan umumnya 97, 169. Dan asingnya nih tidak menarik, 31, 060. Banyak ya Bu. Ya, kalau asing itu juga kebetulan kalau asing itu malah kayaknya lebih tertarik gitu ya, karena kebanyakan mereka jalan kaki dari Prambanan. Jadi ketika jalan kaki kan malah bisa menikmati gitu ya. Karena untuk pengunjung yang pakai transportasi itu waktunya sempit, jadi mungkin terbatas untuk bisa ekspor tandingnya. Kalau misalnya ada berkunjung nih Bu, mungkin wisatawan asing gitu ya, apakah nanti ada kereta yang kebetulan di PPK wilayah 10 tidak menyediakan gas, karena memang fungsinya bukan memberikan penjelasan, dia memberikan penjelasan pada pengunjung ya, tapi secara jabatan istilah gas itu tidak ada. Jadi gas itu tentunya ya dari PP Taman. Nanti kalau ada masyarakat yang menginginkan untuk dipandu itu bisa, tapi melalui punya. Biasanya anak sekolah, mahasiswa, rombongan mana, kasih mana itu bisa. mungkin sekarang kita bergeser ke bagian edukasi mungkin ya Bu ya. Kira-kira kalau menurut Ibu sendiri bagaimana sih cara yang tepat untuk mengenalkan candi Sewu mungkin kepada teman-teman yang sekolah atau usia gitu. Di BPK 10 itu sebenarnya banyak kegiatan ya, diantaranya itu BPK 10 mengajar. Jadi banyak masyarakat yang diajak ke candi atau cagar budaya seperti itu. Bukan hanya candi, tapi juga misalnya bangunan kolonial atau masjid. Jadi kami mencoba proaktif untuk, biasanya kan ada yang bersurat minta kunjungan kemana, itu coba kami akomodasi dengan melakukan proaktif ya, dijemput dari antar ke candi dan dipandu seperti itu. Tapi ya nggak begitu banyak, nggak bisa kalau dibandingkan wilayah Jawa Tengah dia ya mungkin masih dibilang kecil kan gitu. Tapi yang secara langsung seperti itu, tapi kalau yang tidak secara langsung ya lewat media sosial. Mungkin kalau secara media sosial berarti kan juga dari itu menggunakan teknologi, apalagi tadi ada yang ini ya visual audio visual gitu. Nah mungkin kan itu juga akan menjadi salah satu hal yang menarik untuk teman-teman bisa berkunjung ke sini. Nah kira-kira kalau menurut Ibu ya bagaimana cara terbaik untuk bisa ke sini, mungkin dari segi kendaraan, kayak disarankan menggunakan motor atau bagaimana untuk akses gitu. Akses banyak ya, jadi kalau misalnya rombongan kecil bisa pakai motor,
Atau kalau misalnya ada mobil juga bisa. Tapi kalau misalnya dari jauh, mungkin dari Solo, bisa naik kereta turun di stasiun Brambanan, ke sini mungkin ojol gitu ya. Atau dari kota juga bisa naik kereta yang apa sekarang, kalau dulu Pramex istilahnya gitu ya. Gampang kalau mau ke sini. Jadi istilahnya Candi Sewu ini dekat banget ya dengan fasilitas umum gitu Ya, betul. Nanti mau jajan di situ banyak banget. Iya. Jadi kayak fasilitas yang di sekitar ini mungkin stasiun gitu ya Bu ya. Stasiun, terus ada ini pakai TJ juga bisa. Terminal apa di Prambanan. Di kereta bisa, bis bisa. Ojek online pasti bisa ya. Mobil pribadi, kendaraan pribadi gampang. Ini mungkin untuk parkirnya itu Bu. Nah, nanti untuk kita parkirnya kita ikut di area Candi Prambanan atau mungkin masuk di area Candi Sewu. Kalau parkir pengunjung umum ya beli. Karena tiket masuknya dari sana. Di Candi Sewu tidak menjual tiket. Mungkin terkait dengan fasilitas umum ya Bu ya, seperti kayak ada rumah sakit terdekat atau mungkin kantor polisi. Jadi kalau misal ada apa-apa tuh biasanya pihak Candi Sewu itu bisa menangani atau membantu wisatawan semangat seperti itu. Karena tadi udah disebutkan ya, aksesnya gampang, kendaraan besar juga bisa lewat, dan kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, seperti misalnya ada pengunjung yang terpeleset jatuh dia perlu ke rumah sakit, ada klinik terdekat, ada juga rumah sakit terdekat dari Candi Sewu ya, dari rumah sakit Bayangkara, dari rumah sakit Kantirini. Terus untuk kebutuhan misalnya aduh uangnya habis gitu ya, terus harus pakai cash, ada bank, ada ATM, ada BRI, ada BSI. Jadi untuk kebutuhan yang seperti bilang mendesak itu ya, itu ada gitu. Juga jaringan telepon, internet itu juga mudah di sini, tidak seperti kalau misalnya di pegunungan agak susah gitu ya. Kalau di sini sepertinya semuanya, semua provider bisa. Iya, ajak teman-teman ke sini karena aksesnya gampang, mau jajan juga pilihannya banyak. Oke, baik Bu. Kita juga gitu bertanya Bu terkait Katiga Bu. Kira-kira tuh di Candi Sewu tuh bagaimana penerapan Katiga itu sendiri? Katiga untuk pegawai yang di sini ya. Jadi kami memang sudah melakukan sosialisasi kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan juga kriteria itu tadi. Jadi misalnya teman-teman juru pelihara, jadi teman-teman yang membersihkan candi itu ya, kalau misalnya harus membersihkan atap candi ya pakai alat pengaman, pakai helm, dan pegawai-pegawainya juga diikutkan sertifikasi bekerja di ketinggian. Jadi kita coba sesuai dengan aturan gitu ya. Jadi ya karena pegawainya banyak ya belum semuanya, tapi berproses. Terus misalnya potong rumput ya harus pakai boot, pakai sarung tangan ya, pakai masker, kalau mungkin kan pakai Google. Jadi untuk pegawai-pegawai memang kami coba sesuaikan dengan standar yang memang sudah ada. Jadi kalau terjadi sesuatu kan kita tidak jadi tidak salah gitu loh. Kita sudah coba sesuai dengan ada nggak sih latar belakang dari dunia audiovisual itu? Oh itu ya, ruang audiovisual dan ruang studio pembicaraan mandiri terkait. Itu latar belakangnya memang kita pengen masyarakat yang tidak mengelola Candi Sewu itu mengerti bahwa
Kalau dilihat kan seperti ini ya, oh nantinya gede, oh seperti itu dari batu. Tapi ternyata kan seperti saya ceritakan tadi, di dalamnya ada struktur data, ada struktur seperti pendopo juga dari batu. Itu latar belakang seperti itu yang kita pengen ceritakan kepada masyarakat, juga kita bangun studio pemugaran Mangusti Guna. Di sana juga kita tunjukkan proses pemugarannya itu seperti apa. Jadi kalau masyarakat ngertinya cuma oh candinya seperti ini ya, tapi bagaimana caranya itu kita bisa lihat di studio. Bagaimana penyambungan batunya, kalau seperti ini kan nggak terlihat ya. Nah, itu kita bisa tahu di studio. Nah, itu yang studio pemugaran. Terus untuk yang ruang audiovisual itu juga sama, kita pengen menceritakan Candi Sewu itu seperti apa, candi-candi di kawasan Prambanan itu seperti apa. Kalau masyarakat mungkin, terutama misalnya yang pengunjung dari jauh ya, waktunya hanya sebentar, hanya bisa di Prambanan saja. Dia nggak akan ngerti Candi Pelautan, dia nggak akan ngerti Boko, Candi Hijau, dan sebagainya. Nah, kalau nonton filmnya di studio pemugaran, itu kan bisa, oh ternyata kawasan Prambanan itu banyak banget, belasan candinya, beragam bentuknya. Jadi itu lebih ke edukasi dan sosialisasi juga. Jadi juga ini yang kita masuk apa nggak itu salah satu konsep dari Candi Sewu, ambil apa ya, menyeimbangkan antara sekarang ini teknologi sama mungkin untuk sejarah seperti itu. Karena kan kebanyakan kalau misal di sekolah itu belajar sejarah itu agak bosen gitu. Karena baca textbooknya, kalau nonton beda loh. Iya. Apalagi karena ruangannya kemarin tuh ada enak gitu ya. Gitu ya ampun. Itu kalau dari lapangan kan gerah. Aku sana ngadem, nonton film enak banget. Iya. Itu fasilitas yang menurut kami juga bagus sih Bu ya, karena mungkin di beberapa negara kan belum ada seperti itu. Karena mungkin kayaknya candi-candi yang di sekitar Ayak Bulan saya masih kata ya Bu, ini kan juga bulan ya. Iya, itu juga belum ada gitu. Terus kayak oh keren nih gitu. Bisa dikembangkan gitu ya Bu ya, atau mungkin kayak dari candi yang lain itu bisa jadi salah satu inspirasi dan gitu ya. Kira-kira mungkin kalau itu untuk transportasi seperti menggunakan golkar gitu ya. Nah ini nanti untuk selama berkeliling itu tuh apakah juga ada biayanya kemana? Kalau misalnya pakai mobil kan masuknya tetap lewat Prambanan ya. Kalau misalnya perlu guide ya PT Taman yang menyediakan. Ya, karena kalau dari kami ya tentunya itu harus bersurat. Kalau tiba-tiba datang minta di guide ya agak susah karena kami kan tugas sehari-harinya tidak menjadi guide. Oh iya. Jadi lebih mungkin kalau ini lebih dan sebagainya gitu kalau yang ada stay untuk di sini gitu. Maksudnya stay, maksudnya untuk ya juga kayak seperti itu gitu kan mungkin apakah itu juga mungkin dari situ. Kalau saya tuh saya ya pamung budaya, saya arkeolog. Oh ya, saya arkeolog. Tugas dari saya melakukan menjadi koordinator untuk kegiatan pengelolaan di situs, pemeliharaan, pembersihan situs, nanti pemugarannya, nanti juga kalau misalnya ada kajian-kajian, ini lebih ke tugas teknis ya, bukan administrasi. Administrasi ada lagi sendiri. Mungkin kalau misal di area itu juga kita lihat mungkin ada beberapa yang tidak ada papan informasi istilahnya tuh mungkin kayak seperti larangan atau bagaimana gitu kan. Kira-kira apakah nantinya dari pihak Candi Sewu akan memberi hal tersebut misal memberikan papan kita larangan atau bagaimana? Papan-papan sepertinya di timur ada ya. Oh iya, di timur ada papan nama, terus beberapa papan apa ya semacam papan informasi sejarah singkat. Di papan larangan sebenarnya juga ada, seperti misalnya tidak
merokok di lingkungan candi seperti itu. Cuma mungkin belum nemu kali ya. Mungkin ya Bu, karena 3 hektar tadi ya. Iya, luas sekali. Ingat terus. Yuk. Oke, Ibu, mungkin ceritakan lebih banyak pemerintah terkait apa sih larangan yang boleh dan tidak diperbolehkan wisatawan selama berada di Candi Sewu. Sebenarnya sederhana ya, bukan larangan yang seperti apa, cuma itu tadi yang tadi saya sebutkan, ikut menjaga kebersihan. Tentunya juga sikap sopan ya. Nah itu dimana saja lah, sikap sopan, jaga kebersihan, terus tidak memanjat. Tentunya tidak memanjat karena apa? Bagian besar kan masih secara struktur tidak kuat. Dan nanti kalau memanjat naik, kalau jatuh kan juga risiko buat sendiri. Otomatis kan jadi jatuhnya di tempat kami. Terus itu juga baiknya tidak merokok di situ kan, kalau merokok ada tempatnya. Jadi apa? Sementara ketika masih jadi tidak ini tidak makan dan minum, tidak menggelar misalnya karena piknik nih ya, terus di halaman satu itu kan ada lantai datar, terus kita gelar apa ikan makan minum di situ, itu sebenarnya tidak dilakukan. Nah apa nanti ya namanya makanan minyak tumpah itu kan juga, dan memang etikanya tidak berbentuk makan sampai digelar gitu. Mungkin ini juga sih saya penasaran aja ya, saya pernah baca itu terkait seiring berjalannya waktu katanya pekerjaan itu semakin lama bisa semakin istilahnya kayak menurun gitu ya Bu, kayak apa ya, itu semakin masuk gitu. Iya, betul. Nah apakah kira-kira bisa di Sewu itu bisa hal itu terjadi gitu? Kalau sementara ini kan kami juga lakukan monitoring stabilitas bangunan ya. Apa yang dikhawatirkan seperti itu sepertinya belum. Jadi apalagi kalau dilihat dari jumlah pengunjungnya kan tidak seperti Borobudur, tidak seperti Prambanan, terus jadi relatif masih aman. Ya, jadi tapi kira-kira apakah itu bisa terjadi begitu? Apakah ada kemungkinan gitu kalau itu aja ada sedikit gitu. Kalau ambles ya kemungkinan terjadi, iya. Apalagi kalau nanti ada bencana, kan sudah di luar ini ya, di luar perkiraan kita semua. Dan kalau kemungkinan ada, cuma sampai saat ini ketika kondisi masih aman, tidak ada hal-hal yang menyebabkan kerusakan secara struktur itu aman. Jadi teman-teman, karena hari ini sesi wawancara kami telah selesai, kami mengucapkan banyak terima kasih ya Bu telah dibantu untuk tugas kami dan juga bersedia untuk wawancara menceritakan tentang Candi Sewu. Terus kemudian kami juga mohon maaf apabila ada salah kata juga dari kami. Mungkin gitu aja.
Dan terima kasih teman-teman telah menonton dan menyimak sampai selesai. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.